Jadi masalah adalah kalau semua orang marketing dan developernya dikit, berarti kan produk-produknya semua dari luar. Nah, ketika produk-produk dari luar, disitulah jadi ketimpangan ekonomi. Halo Sobat Dasmap dimanapun kalian berada. Balik lagi di Dastalk kali ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai dulu nih sore ini bersama dengan Om Des di sini. Oke, halo Sobat Dasmap, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Ya, jadi untuk memulai obrolan kali ini, pengen menanyakan beberapa hal sih nih Om. Dari mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar nih, pengen tahu banget nih Om beberapa poin. Terus yang pengen ku tanya adalah apa itu license, apa itu non license, berarti ada juga apa itu open source dan closed source. Mungkin dari Om boleh nih jelasin dulu nih ke kita. Oke, terima kasih Mas Arafa atas pertanyaannya. Teman-teman, jadi kita coba explore ya apa pengertian yang tadi ditanyakan. Yang pertama terkait lisensi atau no lisensi. Lisensi itu sebenarnya alat untuk menyatakan bahwa ini Anda sudah bayar atau itu sewa, entah itu beli sekali beli kayak gitu. Jadi lisensi itu seperti bill lah istilahnya, seperti bill. Nah, bentuknya nanti bisa number key ataupun nomor lisensi, yaitu apa saja sah-sah aja, supaya menyatakan bahwa ini loh sudah terbeli si produk tersebut. Oh, berarti kalau bisa disimpulkan dikit, ke license itu kayak adalah bukti kwitansi kalau kita telah membeli produk tersebut. Yes, Kayak gitu. gitu. Oke. Betul. Nah, kalau no lisensi, ya berarti dia nggak ada transaksi pembayaran terhadap Berarti dia free nih. produk. Ya itu tergantung sih, tapi intinya tidak ada pembayaran lah. Gitu. Nah, Oke, terus? terkait source tadi, open source atau closed source, itu dua-duanya bisa menghasilkan lisensi gitu. Jadi teman-teman, kalau kita bayar sesuatu produk itu bisa sifatnya open source dan bisa juga sifatnya closed source. Contoh misalkan kita beli software dan dia bentuknya .exe gitu ya. Ya. Ketika itu kita install, kita nggak bisa mengembangkan lagi tuh aplikasi karena sudah bawaan dari produk pabriknya seperti itu gitu. Sesuatu yang nggak bisa kita ketahui, kita hanya bisa melihat bentuknya kayak gimana, fungsi-fungsinya seperti apa. Nah, itu disebut open source. Nah, itu bisa berlisensi dan juga tidak berlisensi. Oh, Sorry. Closed source. Kalau tidak bisa dipakai gitu, tidak bisa digunakan atau tidak bisa dikembangkan lagi, namanya closed source. Karena script-script yang sifatnya bisa dikembangkan lagi itu aplikasi sama mereka di secure, ditutup kayak gitu. Nah, itu closed source. Nah, kalau open source itu ketika kita beli suatu aplikasi, dia ada coding-codingannya gitu, ada source-nya yang bisa kita kembangkan atau kita develop menjadi lebih update kayak gitu. Sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita sudah beli sebuah aplikasi open source, terus kita edit jadi aplikasi yang baru. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, keduanya baik closed source maupun open source bisa berbentuk lisensi dan juga bisa tidak berbentuk lisensi. Nah, kalau tidak berbentuk lisensi berarti free. Kayak gitu. Jadi aplikasi kita pakai tulisannya open source, terus kita tidak berbayar, paling dia hanya menyantumkan donasi kayak gitu. Nah, itu disebutnya open source tapi free gitu. Ada juga open source yang berbayar. Oke. Kalau gitu berarti apakah bisa disimpulkan bahwa yang open source ini
kita bisa memodify lagi nih source yang ada. Sedangkan kalau yang closed source berarti hanya si developer saja yang bisa untuk ya modifikasi source Betul. tadi. Ya, betul seperti itu. Oke. Terus abis gitu secara plus minusnya aja sih Om yang pengen kita tahu juga nih dari si open source atau closed source itu apa sih plus minusnya? Yang jelas kalau plusnya dari si closed source atau yang tidak dipakai, yang tidak bisa diupdate lagi ya, dimodify lagi, itu kelebihannya ya itu tinggal pakai aja, nggak usah ibaratnya nggak usah ngoding lagi, nggak usah develop lagi, kita tinggal pakai aja. Dan biasanya itu sudah benar-benar riset kebutuhan klien itu seperti apa. Jadi kelebihannya ya seperti itu. Kalau closed source itu kalau open source kelebihannya banyak banget. Kita bisa kembangkan lagi menjadi aplikasi yang baru. Bahkan kalau di open source itu ada tulisannya misalkan boleh di komersial, berarti kita bisa komersial lagi. Oh, boleh kita jual lagi gitu ya? Betul, menjadi produk yang baru. Oke. Terus kalau misalkan kita ngomongin dari sisi developer mungkin ya, dari segi efektivitas, kalau dari Om sendiri kayak gimana nih mengenai si open source maupun closed source? Sama bagusnya sih. Sama bagus. Sama bagusnya. Cuman kan kita kembali lagi, yang kita pikirkan bukan lagi soal bagus dan tidak bagus, soal kebiasaan atau tidak kebiasaan. Kan biasanya kita kadang berbayar nih, ya kita punya lisensi. Kita malas pindah yang tidak berbayar gitu, karena sudah terbiasa, sudah nyaman gitu, sudah enak. Jadi akhirnya beli lisensi. Nah, yang perlu dipikirkan adalah bisnis sebenarnya, kembali lagi bisnis. Kalau misalnya lisensinya mahal gitu ya, harganya lumayan mahal dan sebenarnya pakai open source free lisensi ada yang gratis gitu. Ngapain harus beli yang mahal kan gitu pertanyaannya. Kalau tetap beli juga harus dilihat nih siapa yang beli, akademisi, mahasiswa, atau para government ataupun swasta gitu yang sudah sustainable gitu. Kalau akademisi sama mahasiswa pakai yang lisensi, itu harus dipertanyakan. Mengapa nih? Mengapa? Ya buat apa dia beli sesuatu kalau sebenarnya nggak beli juga ada, gitu kan? Jadinya boros. Iya. Nah tadi kembali lagi kalau itu harganya mahal. Kalau harganya tidak terlalu mahal, masih cukup di kantong, dan ternyata memang harus beli. Kalau nggak beli, nggak ada cara lain gitu. Silakan beli. Tapi kalau ada yang open source free atau ada yang free lah, terus dia malah milih yang lisensi dan itu harganya jomplangnya misalnya terlalu besar gitu ya, harus dipertanyakan. Jangan-jangan dia marketingnya ini lagi. Aduh, balik gitu kan kita bisa aja dong negatif thinking. Negatif thinking gitu ya. Atau dia disupport sama yang punya lisensi gitu, supaya terus jualan. Karena kan strategi jualan banyak, bisa lewat government, bisa lewat akademisi kayak gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin seorang akademisi yang real, ya, itu harusnya nggak bergantung kepada software, karena mereka adalah akademisi, seorang ilmuwan yang akan terus menerus mengupdate dan mencari tahu mana yang terbaik yang bisa digunakan, mana yang bisa bermanfaat buat masyarakat kayak gitu. Harusnya seperti itu. Berarti kalau dari Om Des sendiri itu merekomendasikannya nih untuk para akademisi gitu ya, lebih baik untuk gimana ya? Berarti untuk mencoba justru harusnya mendevelop juga gitu ya, nggak cuma sebagai user aja. Ya itu kalau kita menjadi developer itu tergantung ya, tergantung keilmuan sebenarnya dan motivasi kita masing-masing lah. Enggak harus jadi developer juga, tapi keharusan untuk memakai yang free dibanding lisensi jika itu harganya beda jauh, dan untuk mentitahkan kembali jiwa akademisi, ya harusnya nggak usah pakai yang lisensi. Harusnya nggak usah pakai yang
lisensi. Oke. Tuh. Oke. Kalau gitu, sebenarnya yang aku juga pengen tahu nih dari segi apa ya, impact-nya aja sih. Tadi dari penggunaan si open source dan closed source sendiri nih, sebetulnya dari sisi developer gitu kali Om ya. Itu impact yang berasa banget apa sih dari keduanya? Ya pasti harga Harga ya. dan kemudahan untuk mengembangkan lagi gitu. Nah makanya kembali lagi sebenarnya tergantung dari sisi keilmuan kita sebagai developer atau kita sebagai pemanfaat si aplikasi tersebut sebenarnya gitu. Dan bidang apa gitu. Dan adakah yang free yang kualitasnya sama? Kalau ini semua nggak ada pilihan lagi ya terpaksa ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ada ngapain gitu aja. Oh iya sih, prinsip simpelnya ekonominya mungkin bisa dikatakan kalau ada yang gratis ngapain bayar gitu ya Mbak. Oke. Terus yang masalah tadi nih agak menarik juga nih kayaknya buat mahasiswa itu. Kalau dari sudut pandang Om sendiri gitu sebagai selaku apa ya, pemilik dari Dasweb juga gitu, melihat nih bahwa mahasiswa yang bakal Om mungkin dari sisi pengusaha gitu ya, bakal Om pilih misalnya nih orang bisa nih buat jadi apa ya, pekerja yang bisa ngoding atau pekerja yang bisa kita sebutnya bukan operator lagi lah, bukan sekedar analis lagi gitu. Nah kalau dari Om sendiri dari sisi pengusaha itu melihatnya gimana nih untuk mahasiswanya? Kayak gini, gampangnya begini, data itu semakin hari semakin besar, setiap tahun pasti bertambah. Satu, sementara data itu nggak ada yang nggak penting gitu, pasti dia punya penting suatu saat gitu. Kita punya data historis 10 tahun aja itu buat menganalisa sesuatu menjadi lebih bagus gitu ketimbang data hanya 2 tahun historis gitu. Cuman masalahnya apa nih masalahnya? siapa yang mengolah data tersebut? Kan banyak datanya. Apakah dengan banyaknya data kita juga harus menambah resource atau SDM buat mengolah data tersebut? Ya, artinya kalau datanya banyak, semakin banyak gitu, terus kita nambah cost buat SDM, sementara pendapatan begitu-gitu aja kan, perusahaan gitu ya. Lu costnya membengkak nih. Nah itu kan nggak cocok ya secara bisnis. Makanya kita sebagai pengusaha di beberapa tempat pun nggak cuman kami ya akhirnya mencari seorang yang satu tapi jauh banget lah ibaratnya kayak gitu. Ketimbang kita hire 10 orang ya begitu-gitu aja lah Mbak. Artinya orang yang kita hire ini benar-benar bisa membuat otomatisasi atau berpikir lebih cepat sih, modern lah. Oh gitu, berarti kalau dari sisi sebagai pengembang developer dari Dasweb juga berpikir bahwa lebih baik mencari orang yang bisa membuat otomatisasi tadi gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu nih, ini sebenarnya menarik juga sih. Cuman nggak tahu nih dari sisi Om nih, pandangan Om gitu khususnya. Misalkan ada 2 mahasiswa gitu, yang satu dia bisa analis tapi dia nggak ngerti untuk ngeprosesnya, tapi yang satu bisa ngeprosesnya tapi dia nggak bisa ngeanalisnya. Itu sebenarnya lebih ke apa ya, dari kacamata Om sendiri gitu ya, dari yang Om lihat bagusnya kayak gimana sih harusnya? Apakah yang bisa proses aja atau mendingan yang yaudah nih yang bisa analis juga deh? Gimana? Begini, seorang developer itu kan dia ngerti logik. Ngerti logik artinya dia matematikanya kuat, realnya kuat. Artinya lagi dia tuh analisnya kuat. Gitu.
Jadi kalau kita ngomongin potensi anak-anak muda gitu, orang-orang yang punya bakat untuk nge-develop gitu ya, coding, sesuatu hal yang sifatnya seperti contohnya data scientist, itu pasti dia punya potensi yang besar untuk menganalisa, ketimbang hanya bisa menganalisa tapi tidak bisa mengcoding. Itu kalau dari sisi potensi. Tapi kan coding juga bisa dipelajarin. Jadi sama aja gitu, sama-sama bisa dipelajarin. Yang sulit itu sebenarnya bukan di situ. Kalau dia punya kelebihan masing-masing, saya rasa bisa dipertimbangkan lah. Masalahnya kalau dia itu cara berpikirnya konservatif, nggak mau ada perubahan gitu ya. Nah itu yang jadi PR sebenarnya. Yang saya pasti yang kayak gitu-gitu ya ngapain gitu. Oke. Nah mungkin yang perlu diperhatiin, saya teringat kata-kata Profesor Renat Kasali ya, di Gimana Indonesia itu kebanyakan seorang marketing ketimbang engineer. Di mana-mana orang marketing banyak, tapi engineer tuh sedikit. Engineer tuh masuk developer gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau semua orang marketing dan developernya dikit, berarti kan produk-produknya semua dari luar. Nah, ketika produk-produk dari luar, disitulah jadi ketimpangan ekonomi. Produk-produk yang kita beli-beli itu akhirnya larinya ke luar negeri. Kita tetap begitu-gitu aja. Paling gitu. Siap. Kalau gitu mungkin udah menjawab beberapa pertanyaan nih dari sisi mahasiswa gitu yang masih mau belajar. Kurasa sih udah cukup ya tadi mengenai open source, closed source, dan license. Dan mungkin akan ada beberapa bahan lainnya juga nih yang bakal kita bahas di Dastalk selanjutnya. Jadi see you Sobat Dasmap pada video berikutnya.